Tuhan memberkati kita dari awal hingga berakhir ibadah kita dari sekarang. Sebelumnya kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami punya dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan tidak habis dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang memohon hikmat dan perlindungan daripada-Mu Tuhan. Tuntun dan sertai kami Tuhan di ibadah persekutuan Manusia Indonesia kami saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir ibadah kami, dan selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri, kita akan puji-pujian. Kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Mazmur 104 ayat 31. Kita aminkan dengan lagu Ku Terima Sukacita Surga. Kudus akan menjadikan kita agar sebentar lagi kita bisa masuk dalam firman Tuhan.
setiap beban hidup kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Saat ini Bapa kami berkumpul di tempat ini guna memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi negara kami Indonesia, kiranya Bapa mau memberkati pemimpinnya dari pusat hingga ke desa-desa, sehingga apapun yang mereka kerjakan semuanya boleh bermanfaat bagi rakyat kami, boleh berguna bagi bangsa dan negara. Apapun yang mereka rencanakan boleh sesuai dengan kehendak Bapa di sana. Bapa, kami berdoa bagi gereja di seluruh dunia, berkati pemimpinnya, berkati setiap pelayanannya, sehingga menjadi besar dimanapun nama-Mu diberitakan. Bapa, kami yang hadir di sini, setiap pergumulan kami, Engkau yang paling mengetahuinya. Kami serahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kami yang dalam persoalan apapun itu, kami yang sakit, Bapa sendiri yang mau menjamah kami, memberkati kami, agar kami boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Bapa sendiri. Kami berdoa bagi setiap negara di seluruh dunia, apapun pergumulan mereka, bencana yang tengah kami hadapi di musim ini, setiap kami kiranya Bapa menjamah kami, agar kami boleh mendapatkan penghiburan yang berasal daripada Bapa sendiri, sehingga daripadanya nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk pelayanan kami, agar kami dapat menjadi terang bagi sesama kami, dan nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati pengkhotbah kami ya Bapa, sehingga apapun yang dia beritakan semuanya adalah firman yang berasal daripada Tuhan sendiri, dan kami yang mendengarkannya boleh benar-benar terberkati, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja dan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami pun dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa kami di surga, banyak yang hendak kami minta di hadapan-Mu, tapi tidak dapat kami nyatakan satu persatu. Engkau Allah yang dapat mengetahui setiap pergumulan kami. Kami sadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, pelanggaran kami yang selalu saja kami lakukan, yang berulang-ulang kali menyakiti hati-Mu. Kami mohon ampun untuk semua itu ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Mari sama-sama kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian sebelum firman. Seperti rosa, seperti jiwa kita yang merindukan Tuhan, seperti rosa yang merindukan air. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan
hasrat hatiku untuk rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih kesempatan kepada Pak Jeffrey. Testing. Okay. Hi, everyone. Morning. Good afternoon. Yeah. I was not feeling very well this morning, so if I can't speak very well, I seek you for business. Bapak ini agak kurang enak badan, jadi kalau saya bicara kurang bagus, nggak apa-apa, minta maaf kalau ini nggak enak badannya. So I'm just kidding. So this topic, Holy Spirit, God is testing me this afternoon. Say, Jack, will you depend on my strength to carry on sharing the sermon? And I say yes, well, depend on you. And right now, I thank God for His empowerment to share. Tuhan seakan-akan mencoba apakah Jeffrey ini benar-benar mengandalkan Tuhan atau tidak. Karena hari walaupun seperti itu situasi badan kurang sehat ya, tapi sungguh-sungguh Tuhan memberikan dia kekuatan supaya bisa di sini hari ini sharing kepada adik-adik. So the journey for me was learning about the Holy Spirit was not an easy one because it's not something that is very well described in the Bible. Perjalanan bagi Jeffrey sendiri untuk mengerti tentang Roh Allah bukan sesuatu yang sangat mudah. Karena ketika kita bicara tentang Roh Kudus bukan sesuatu yang sangat-sangat jelas dibahas di dalam Alkitab sendiri. Right? So Holy Spirit is found in many verses across the Bible. Kita bisa mempelajari tentang Roh Kudus di rupa-rupa ayat di semua Alkitab, tapi bukan di satu bagian khusus. And how He talks.
He talks in the Dan Bible. hampir jarang kita mendengar Roh Kudus berbicara di dalam Alkitab itu sendiri. Yeah, and we don't see his feeling like the way we see Father, God, and Jesus. Dan kita tidak melihat Roh Kudus sebagaimana kita melihat karakter Allah Bapa ataupun Yesus di dalam Alkitab. We only see outcomes. That means that people feel the Spirit to do powerful things. Kita hanya melihat hasil akhir seperti apa manusia yang dilengkapi oleh Roh Kudus sendiri. So in this picture, you see Holy Spirit was depicted as a dove. Dalam gambar ini kita bisa melihat Roh Kudus digambarkan seperti burung dara, burung merpati, Known as the wind and fire. ataupun angin ataupun api. There's also the living water. Kita juga mendengar cerita tentang air hidup sendiri. But to me, this is one of the most important, the dove. Tapi menurut saya salah satu gambar yang paling penting tentang Roh Kudus adalah sebagai burung dara ini. Because in ancient times, whenever the king or anybody wants to send a message, it's sent by the dove. It's a messenger. Karena di masa dahulu ketika raja yang mengirimkan satu pesan kepada negara lain yang dikirim adalah burung dara, burung merpati ini. So despite all the main powers, his role is really to share with us what is God's heart to us. Selain banyak hal yang Roh Kudus lakukan, sebenarnya pesan utama atau tujuan utama Roh Kudus adalah menyatakan apa itu hati Allah kepada manusia. Like the wind, we can see things like this as characters. Things will happen when we are filled with the Spirit. That something happens in us. We cannot see it, but we can feel and experience it. Sama seperti angin, kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan ketika angin ada di sekitar kita. Yeah, like the fire, it consumes all our darkness and empowers us to do great works. Sama seperti api membuat kita mampu melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan sendiri. Okay, so let's just watch a simple clip on the Jesus about the Holy Spirit. Oh sorry, Kita akan melihat clip. Satu one. Kita melihat satu cuplikan video yang berbicara tentang Roh Kudus sendiri. Ini Bible Project bahasa Indonesia, jadi nggak usah terjemah. Jika kita hendak mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibrani-nya adalah ruach. Ruang? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke, Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruang. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruah Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Bezalel, dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruah Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruah Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain.
Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hinggap pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari Roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubarkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. How many of you have seen this before? Seen this clip before? Sudah pernah nonton belum Febri sebelumnya? How many of you all feel that you have the Holy Spirit in you? Berapa yang merasa ada memiliki roh Allah yang kudus dalam diri Anda? How many of you are walking in the power of the Spirit? You experience the power of the Spirit in you. Berapa dari Anda yang berjalan dan mengalami sendiri roh Allah itu dalam keseharian? Okay, praise the Lord. So you can see this is really a gift because God gives us the Holy Spirit in order to give us life, spiritual life and power. Ini sungguh-sungguh adalah suatu berkat dari Allah sendiri, yaitu roh Allah diberikan supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Many times I meet people in church, they go for service, they do Bible study, they pray, but they say life is very boring, just being a good person. And so there's no Holy Spirit working in their life. Banyak orang ke gereja, apakah berdoa, mendengar khotbah dan memuji Tuhan, tetapi merasakan ini bosan ya. Mengapa? Karena hidup mereka tidak benar-benar hidup diisi oleh roh Allah. I also met people who learn to tune to the Holy Spirit, follow the Holy Spirit, and from simple man to become great man for God. Tapi juga orang-orang yang belajar untuk benar-benar mengerti apa itu kehendak Tuhan, kehendak melalui Roh Kudus, mengikut Roh Kudus, dan menjadi manusia yang tadinya manusia biasa, menjadi manusia yang luar biasa besar bagi Allah sendiri. How many want the greater work of the Holy Spirit in your life? Berapa dari kalian benar-benar menginginkan hidup dalam kuasa yang luar biasa besar dari Roh Allah sendiri? I want. Yeah. Saya juga mau. Yeah. So let me just share with you some verse about understanding the Holy Spirit. Don't see the power. It's understanding His personhood, then the power will come. Kita akan menunjukkan beberapa ayat di dalam Alkitab tentang Roh Kudus, tetapi kita tidak akan berpusat di kekuatan Roh Kudus. Kita akan berpusat di karakter pribadi Roh Kudus sendiri. Kalau kita mengerti pribadi Roh Kudus, kita akan mengerti kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Yeah. So it's actually between the Father, Son, and Holy Spirit. Dan kita selalu bicara tentang Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Am I supposed to put? Is it the top? Yeah, the. So let's read some verses. Next one. Since you're all Indonesian, you'll just read the no Indonesian. Just read Indonesian. Yeah. Ya. Ini ada beberapa ayat tentang Roh Kudus. Kita mulai dengan ayat akhir baru. Kita mulai dari Yohanes pasal 3 ayat 5 yang berkata demikian. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Oh, ini semuanya. No, sorry. I thought you had the okay one. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Actually, this is longer than the 3 to 5 ya. Okay. So this focus on this keyword, born again. Ya. Yang perlu dipusatkan perhatiannya adalah kalimat dengan kata lahir baru. So Jesus is always telling this guy called Nicodemus, who is a religious leader, that hey, forget all you do, you must learn to be born like a new child, like a baby. Learn about this kingdom through the Holy Spirit.
Ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, yaitu seorang ahli agama dan orang Farisi, dia berkata bahwa Anda perlu melupakan semua Anda pelajari, Anda perlu seperti anak kecil lagi, lahir baru untuk bisa mengerti tentang kerajaan Tuhan. So it's a new kingdom. So we need to have the posture of a child. Say, God, I don't know, but I'm willing to. Mengerti kerajaan baru harus memiliki mata dan pikiran seperti seorang anak kecil. Saya tidak mengerti, saya mau belajar kembali lagi. Okay, next one. Yang berikutnya kita bicara tentang roh kebenaran dan roh pembela. Di sini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16-17 yang berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. So the first word is called another advocate. Before that, Jesus pointed himself as the first one, and then Holy Spirit is the second one. Bagian peratas sekarang bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong atau seorang pembela lainnya. Dalam arti bahwa Yesus adalah yang pertama, Roh Kudus adalah yang kedua. Okay, Jesus is known as the truth. The Holy Spirit known as the Spirit of truth. Yesus sendiri adalah kebenaran, tetapi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Okay, it brings life to the words we read and the commandments of God. Roh yang memberikan kehidupan dan pengertian kepada firman yang dibaca. Okay, next one. Jesus doesn't say it's like it's for your own good. Okay, you read the verse. Ya. Yang ayat ini bicara juga ini untuk kebaikan Anda ketika Roh Kudus itu dikirim untuk Anda. Jikalau Yesus sudah pergi kembali ke surga, maka Roh ini datang kepada kita. Di ayat 13 bicara, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. So it's a good thing. Jesus says he's giving you a better thing than him. Bahwa ketika Yesus pergi, kedatangan Roh Kudus adalah lebih baik, sesuatu yang lebih dibanding ketika Yesus hadir di dunia. Okay, we can depend on Bible study, books, and commentary, but the Holy Spirit can give you the personal guide into understanding more of God. Ketika kita membaca firman, kita bisa baca Alkitab, kita bisa membaca buku-buku tentang firman, tetapi sebenarnya ada Roh Allah yang membawa kita dalam kebenaran itu. Okay, next. Berikutnya adalah tentang baptisan. Di sini diambil dari Matius pasal 26 ayat 19 yang berkata demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. The word baptize means to immerse fully. Ya, kata membaptis adalah benar-benar masuk dalam air keseluruhnya. Okay, that's all end of my sermon. Okay. Right. Alright, so it's Father, Son, and Holy Spirit is three in one. Jesus never separate just worship Father or worship Son. It has to be three in one. Di dalam baptisan dan di dalam pengajaran Kristus selalu bicara bahwa tiga dalam satu, Trinitas, Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus, dan Allah Kudus. Tidak pernah diajarkan bahwa kita hanya menyembah Allah Bapa, karena ketiganya adalah Tuhan sendiri. Yeah, so many Christians they just choose, that's why their Christian life a bit haywire. Karena orang Kristen memilih, saya lebih suka menyembah Allah yang mana. Itu yang menjawabkan bahwa kehidupan Kristen kita tidak benar-benar Kristen yang sejati. Next. Berikutnya,